wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Terkait tentang kehidupan, terkadang orang itu lebih banyak bicara daripada banyak berbuat. Kadangkala orang itu hanya lebih banyak suaranya, lebih tinggi suaranya, sehingga perbuatannya itu sangat minim. Ini punya akses yang tidak baik, punya dampak yang tidak baik dalam kehidupan. Maka kadangkala bisa membuat kekisruhan, membuat ketidaknyamanan, membuat ketidaktenangan. Maka ada falsafah di dalam Jawa pada hari ini yang akan kita kupas, yaitu ada istilah kakean gluduk kurang udan. Dalam falsafah ini bahwa kakean itu terlalu banyak. Jadi saking banyaknya itu banyak sekali akweh itu. Gluduk itu adalah suara petir yang setiap orang mendengar telinga akan merasa tidak nyaman karena saking kerasnya, bianternya itu, suaranya sangat keras. Kurang itu kurang, udan itu hujan. Sementara hujan itulah air yang itu adalah diharapkan di dalam kehidupan, karena air itu adalah sumber dari kehidupan yang Allah turunkan di muka bumi ini lewat air hujan. Maka air ini adalah sesuatu yang diharapkan. Maka makna kakean gluduk kurang udan itu, orang itu terlalu banyak, seperti suara guntur yang menggelegar tetapi sedikit manfaat. Karena hujan air itu disimbolkan manfaat, tidak ada bukti amal itu. Maka dari falsafah kakean gluduk kurang udan ini ada 4 makna yang di dalam kehidupan itu bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa pentingnya kita itu konsisten antara ucapan dan perbuatan. Orang bijak itu tidak hanya pandai berbicara, tapi juga membuktikan dengan amal. Menghindari hal-hal yang menyebabkan kekisruhan cukup dengan perbuatan dan bukti amal. Maka sebagaimana pendapat ulama besar Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Khilyatul li Abi Naim, dikatakan bahwa laisal iman bitamani wala bitahali walakin ma wukira fil qalbi wa sadaqatahu al a'mal. Dikatakan bahwa Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, iman itu bukan hanya dengan angan-angan. Iman itu bukan hanya sesuatu yang hiasan kata-kata, tetapi iman itu apa yang menetap di dalam hati, kemudian dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin seorang guru ataupun orang tua itu kalau menasihati murid atau menasihati siswa atau menasihati anaknya itu agar disiplin, agar berbuat baik, itu harus memberi contoh lebih dahulu. Nah, dengan contoh, dengan memerintahkan, maka kadangkala contoh ini akan lebih membekas daripada ucapan-ucapan lisan saja. Kemudian makna yang kedua dari falsafah kakean gluduk kurang udan, itu yang kedua adalah bahaya banyaknya bicara tanpa ilmu dan amal. Kenapa? Karena banyak berbicara tanpa dasar, banyak berbicara tanpa tindakan. Ini kadangkala justru malah
menjatuhkan kehormatan. Ucapan itu bisa dalam bentuk janji, banyak janji tapi tidak pernah terrealisasi. Banyak yang disampaikan tapi tidak pernah secara realitas. Ini kadangkala malah justru menjatuhkan kehormatan dari seseorang. Sebagaimana dikatakan ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami'ul Bayan, dikatakan bahwa idza kanal hadisu katsiran kanal khoto'a katsiran. Dikatakan bahwa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan jika perkataan seseorang itu banyak, maka kesalahannya juga akan cenderung banyak. Maka menjaga lisan itu penting. Kalau sekiranya ucapan-ucapan itu tidak realistis, tidak ada buktinya, dan tidak ada contoh, maka contoh di dalam kehidupan sehari-hari bahwa pemimpin itu, misalnya ada pemimpin yang fenomena sebelum jadi pemimpin itu banyak janji-janji, ataupun seorang penguasa itu menyampaikan, sering menjadikan janji-janji itu kepada rakyat, kepada masyarakat, namun tidak ada satupun ditepati, tidak ada yang direalisasikan. Akhirnya hilanglah kepercayaan, hilanglah yang namanya kepercayaan terhadap pemimpin itu. Maka makna yang ketiga dalam falsafah Jawa, kakean gluduk kurang udan, itu adalah keutamaan orang itu diam dan merenungkan dalam apa yang ada dalam kehidupan daripada omong kosong. Artinya daripada ngomong yang tidak ada dasar-dasar ataupun ngelantur. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Az-Zuhud, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, man ada kalamuhu min amalihi qala kalamu illa fima yanfa. Dikatakan Umar bin Abdul Aziz bahwa barang siapa yang menganggap ucapannya sebagai amal, niscaya dia akan sedikit berbicara, kecuali dalam hal yang memang berbicara itu punya manfaat. Jadi kadangkala orang itu ketika kakean gluduk kurang udan itu menganggap bahwa ucapan itu bukan amal, padahal ucapan itu adalah amalnya. Karena apa yang dia ucap itu akan dipertanggungjawabkan. Maka dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena bagaimana menjaga ucapan dan lisan. Maka lisan itu sebenarnya ucapan, perkataan itu adalah amal itu sendiri, amal yang ada di dalam mulut kita. Contoh misalnya seorang yang menyampaikan pendakwah, seorang yang menyampaikan nasihat, itu lebih banyak harus memberikan teladan dalam kehidupannya, melalui akhlak dalam kesehari-hariannya, sehingga menjadi panutan dan menjadi contoh. Kemudian kakean gluduk kurang udan, ada makna yang keempat di dalam falsafah ini, bahwa nilai kejujuran, orang jujur dan orang dengan keteladanan dalam kepemimpinan itu adalah sesuatu yang diharapkan di dalam masyarakat. Karena kepemimpinan yang berhasil itu bukan retorika, bukan hanya wacana, bukan hanya ucapan-ucapan, tetapi kepemimpinan yang dikatakan berhasil itu adalah kejujuran, tanggung jawab, dan direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan dalam bentuk perbuatan yang itu punya dampak kemanfaatan kepada masyarakat. Sebagaimana ulama besar
yaitu Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala di dalam kitab Jami'u Bayan al-Ilmi. Dikatakan bahwa nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Dikatakan bahwa kita itu lebih butuh sedikit adab daripada banyak ilmu tapi tanpa adab. Jadi adab, perilaku, akhlak, contoh, sopan santun itu lebih utama. Walaupun sedikit itu lebih utama daripada banyak ilmu tetapi tidak ada akhlak. Karena akhlak ini, perilaku ini lebih utama. Contoh misalnya, seorang pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi diam-diam ia membantu warga, diam-diam ia memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang tidak mampu, kemudian memberi solusi nyata. Maka inilah yang diharapkan di dalam kehidupan, bahwa kakean gluduk kurang udan ini mempunyai makna yang sangat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu supaya kita itu kalau berbicara sesuai kenyataan, kemudian fokus pada amal, pada perbuatan, bukan hanya sekedar wacana, kemudian menjaga lisan, karena lisan inilah cerminan dari akhlak seseorang, serta menjadi teladan, menjadi contoh, bukan hanya menjadi orang yang pandai berbicara. Demikian, semoga bermanfaat dalam fenomena kehidupan ini. Kadangkala kakean gluduk kurang udan ini perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.